Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yusuf Afandi kembali hadir ke hadapan Anda pemirsa dalam program Nisaba Show, obrolan siswa Nisaba. Kami akan berbagi pembahasan khususnya untuk para siswa SMK atau alumni yang siap untuk bekerja. Nah, tema kita kali ini adalah tentang pendidikan bagi lulusan SMK. Namun akan kami gali tentang kawin massal SMK, Iduka dan perguruan tinggi. Kami sudah menghadirkan narasumber yang sesuai dengan tema kita kali ini. Sudah ada Bapak Insinyur Haji Indrajaya MPD. Beliau selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangil. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Nah Pak, membahas tentang tema kita kali ini yaitu program kawin massal SMK, Iduka dan perguruan tinggi. Menurut Bapak apa sih Pak artinya itu Pak? Ya. Baik, saya jelaskan Mas ya. Untuk kawin massal itu yang membranding istilah kawin massal itu adalah Bapak Dirjen Vokasi. Ya, Bapak Dirjen Vokasi ini yang membidangi tentang SMK gitu ya. Itu beliau sudah setahun yang lalu lebih mengatakan bahwa SMK itu harus kawin massal. Kawin massal dengan siapa? Kawin massal itu dengan industri dunia kerja. Gitu ya. Jadi pengertiannya kawin massalnya seperti itu. Ditambah lagi dengan kawin massalnya itu dengan perguruan tinggi ya. Ini asal muasalnya seperti itu ya. Bukan SMK Bangil yang membranding kawin massal itu, bukan, tapi sudah menjadi image-nya dari Dirjen Vokasi ya, yang bidangi untuk SMK. Jadi seperti itu, dan kita terus akan melakukan kegiatan kerjasama atau kawin massal ini dengan Iduka itu dalam rangka kita itu ngelingkan dengan anak-anak kita ya. Anak-anak kita itu industri itu butuhnya kayak apa. Nah itu harus duduk bersama antara sekolah dengan industri. Jangan sampai nanti mengatakan bahwa sekolah itu akan membuat resep nasi pecel gitu ya, tapi begitu dimakan itu hanya enak untuk sekolah saja. Tapi nasi pecelnya begitu diberikan kepada industri itu mengatakan wah ini tidak enak. Nah oleh karena itu biar sama-sama merasakan enak, itu yang dimaksud, maka harus duduk bersama antara sekolah dengan industri, istilahnya itu nyusun kurikulum bareng ya, kayak apa yang diinginkan gitu. Sehingga dengan itu maka kita terus akan memperbanyak kawin massal ini dengan industri-industri yang lain, bahkan nanti bentuknya itu adalah nanti membuat kelas-kelas industri. Sehingga dengan demikian maka apa yang dibutuhkan oleh industri itu maka kita bisa menyediakan itu. Itu yang kita harapkan gitu ya. Tapi selain itu kawin massal itu diharapkan seperti kita dengan Panasonic yang sekarang ini. Terima kasih kepada Iduka yang sudah melaksanakan kegiatan MOU dengan SMK Negeri 1 Bangil ini, semoga bisa berlanjut. Maka untuk Panasonic sekarang ini kita sedang melaksanakan kegiatan pelatihan untuk anak-anak. Bukan berarti Panasonic itu harus menerima dari anak-anak kita, tidak. Tapi semuanya itu sekarang dirancang. Selain anak-anak harus bisa bekerja di dunia usaha dan industri, maka juga diharapkan anak-anak kita itu nanti setelah lulus bisa berwirausaha gitu ya. Nah sekarang kita lihat AC itu sekarang itu bukan hanya ada di kantor-kantor, tapi ada di rumah tangga ya, bahkan satu rumah tangga itu tidak cukup satu AC-nya gitu ya, banyak. Oleh karena itu memerlukan perawatan. Nah keterampilan untuk melakukan perawatan itu maka perlu pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Jadi nanti tidak perlu masuk ke menjadi tenaga kerja, tapi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri berupa dia itu servis AC dan sebagainya. Dan ini sangat jarang tenaga-tenaga yang mampu untuk melakukan perawatan AC, itu jarang gitu ya. Oleh karena itu kita tangkap ini, dan tidak hanya jurusan-jurusan elektro, jurusan listrik saja yang bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Boleh, semua jurusan boleh. Sehingga selain mungkin yang dari TKJ mungkin dia punya kemampuan untuk TKJ-nya, tetapi di sisi lain dia punya keterampilan untuk melakukan perawatan AC. Ya gitu. Sehingga nanti begitu terjun di masyarakat, kombinasi kemampuannya itu nanti bisa dikelola
sehingga nanti akan menjadi wirausahawan yang mempunyai persepsi atau perilaku yang berbeda gitu ya dari dulunya gitu ya, karena dilengkapi dengan keterampilan sampingan yang ada itu gitu ya. Baik, jadi gitu pemirsa, kawin massal itu di pengertian dari Bapak tadi yaitu kerjasama antara SMK, industri dan perguruan tinggi ya, gitu Pak ya. Nah Pak, bagaimana sih Pak kesiapan khususnya di sekolah SMK Negeri 1 Bangil ini untuk menyongsong program tersebut? Kesiapannya itu bagaimana Pak? Oh, kami sangat siap karena sudah kita persiapkan dari awal. Kita memang sebetulnya sudah melakukan hubungan kerjasama dengan industri ya. Ada sudah beberapa industri seperti yang dikatakan Ibu Kacabdin tadi, sekitar 200 sekian lebih yang sudah direkrut untuk bergabung dengan SMK Bangil dalam rangka melakukan kerjasama itu. Nah, sekarang tinggal kita melakukan peningkatan kerjasamanya itu. Kalau kemarin mungkin kerjasamanya hanya untuk menempatkan anak-anak kita melaksanakan kegiatan praktek di suatu tempat itu, PKL. maka kita tingkatkan lagi bagaimana agar supaya perusahaan itu bisa memberikan informasi kepada sekolah, gitu, apa yang diinginkan oleh beliau. Kemudian kita tindak lanjuti dengan kerjasama, barangkali beliau itu memiliki keinginan untuk merekrut tenaga kerja, maka kita siapkan itu. Dan kami sudah siap seperti itu. Di samping itu, karena memang kita lembaga SMK Negeri 1 Bangil ini yang harus menjadi kebanggaan dari anak-anak kita semuanya. SMK Negeri 1 Bangil itu sekarang itu menjadi SMK COE, Center of Excellence, yang sekarang dirubah namanya menjadi pusat keunggulan. Di Pasuruan itu tidak banyak, hanya dua ya, hanya dua. Purwosari dan SMK Bangil gitu ya. Nah, ini menjadi keunggulan. Jadi SMK Bangil ini nanti akan menjadi pusat rujukan untuk sekolah-sekolah sekitar ini untuk ikut melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensinya di SMK Bangil. Jadi kita siap berbagi gitu ya, termasuk siswanya, bahwa siswa anak-anak kita itu harus mampu memberikan atau menginformasikan keilmuannya itu kepada kawan-kawan kita yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMK Bangil karena jumlahnya, kuotanya terbatas. Nah, oleh karena itu anak-anak kita SMK Bangil itu harus mampu berbagi, memberikan ilmunya kepada kawan-kawannya yang ada di luar sekolah SMK Bangil, ya dah gitu. Jadi siap ya Pak? Selalu siap, pasti siap. Dari kesiapan tersebut Pak, ada nggak sih Pak kendala yang terjadi dalam menjalankan program kawin massal ini Pak? Oh iya, ada beberapa kendala-kendala ya gitu ya, karena dari sini mungkin keinginan itu tidak bisa gayung bersambut gitu ya. Yang ingin SMK saja, tapi mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memang masih belum ingin gitu ya. Tapi tetap kita melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana agar supaya kerjasama itu terjadi gitu ya. Itu kendalanya, karena kita itu masih belum bisa menyuguhkan hal-hal yang diinginkan oleh para beliau-beliau itu. Tetapi dengan upaya kita bahwa kita menampilkan bahwa inilah SMK kita dengan kemampuan, keterampilannya, dengan karakternya yang dimiliki oleh ciri khasnya Bangil bagaimana, maka kita nanti akan bisa diminati oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang dikenal dengan istilah iduka itu gitu ya. Makanya saya menginginkan anak-anak kita itu agar supaya memiliki karakter yang bagus gitu ya, bahwa orang dimanapun nanti begitu melihat sesuatu perilaku, ini jurusan lulusan SMK Bangil kan gitu ya. Ini ternyata siswa SMK Bangil ya. Salah satu contoh saja saya ambil ya, ini sudah saya gaungkan ke mana-mana di jajaran manajemen SMK Bangil. Anak-anak naik ke musola, sepatunya dijejer rapi gitu ya, kemudian dia turun dengan tertib, kemudian tidak menginjak sepatunya kawannya. Nah itu begitu diterapkan di luar, orang pasti melihat ini siswa SMK Bangil ini kan gitu. Sepele kan, sepele. Contoh yang kedua, anak-anak sekarang itu biasanya kalau naik angkutan umum itu biasanya saling berebut untuk mencari tempat duduk gitu ya. Nah tapi bagaimana siswa SMK Bangil itu kalau sudah mendapatkan tempat duduk, kemudian bis itu penuh umpamanya,
kemudian ada ibu-ibu apalagi yang sedang hamil atau bapak-bapak yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Kemudian anak kita itu mempersilahkan tempat duduknya, Pak mari silahkan ganti saya duduk sini, saya berdiri saja. Nah, orang pasti berpikir, oh siswa SMK Bangil ini, kan gitu, persepele kan, ya. Apalagi menggunakan seragamnya SMK Bangil. Nah, ya. Berarti begitu ada kejadian seperti itu dimanapun, pasti orang bertanya, kamu lulusan Bangil enggak, kan gitu. Jadi yang kita harapkan seperti itu, membangun image ini dengan persoalan-persoalan sepele ini yang kita harapkan. Kan tidak perlu modal tuh, tidak perlu modal, hanya perlu keinginan, perlu komitmen, gitu ya, membantu lembaga ini. Saya tidak menginginkan anak-anak kita itu membantu sekolah ini harus dengan biaya yang besar, enggak. Membantu dengan perilaku yang semacam itu sudah meningkatkan nama baik sekolah, ya. Jadi itu yang kita harapkan. Kalau kendala memang seperti itu, tapi kita tetap harus melakukan upaya-upaya, ya. Nah, baik, itu tadi pemirsa. Terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada lulusan dunia pendidikan khususnya khususnya lulusan SMK Negeri 1 Bangil ini? Oh ya, saya berpesan kepada anak-anak kita bahwa kegiatan untuk masa depan itu tidak hanya di lapangan kerja secara formal saja, ya. Jadi pekerjaan itu sekarang banyak, apalagi dengan era teknologi yang sekarang ini, bahwa pekerjaan itu tidak harus real, gitu ya. Pekerjaan itu bisa di dunia maya dan sebagainya, dan itu juga namanya bekerja, gitu ya. Wirausaha ini sekarang sudah mulai bergeser polanya dari perusahaan real menjadi perusahaan maya, gitu ya, yang sifatnya online dan sebagainya. Itu harus kita lakukan kepada anak-anak kita, dan ini harus dipelajari, harus dilatih dan sebagainya. Dan oleh karena itu maka saya berharap kepada anak-anakku sekalian bahwa tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, gitu. Ya, jadi saya harapkan seperti itu sehingga kita fokus untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang sifatnya terbatas ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan kita bisa nanti kedepannya itu bisa membantu orang-orang tua kita, ya. Baik pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Indrajaya MPD. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.